Ahmad Aidit dilahirkan pada tanggal 30 Juli tahun 1923 dari keluarga ulama terpandang di kampung halamannya. Ayahnya namanya adalah Abdullah Aidit, seorang tokoh terkemuka dari Muhammadiyah. Dan dia juga sempat mendirikan beberapa organisasi dan beberapa lembaga kajian keislaman untuk warga sekitar di situ. Ahmad Aidit dengan demikian itu mendapatkan tempaan keislaman itu yang cukup pekat sejak kecil, dan karena itu dia fasih berbahasa Arab, dia baik dalam melantunkan Al-Quran dan sebagainya. Dan tentu saja salah satu yang paling terkenal dari Aidit di kampung halamannya itu adalah bahwa dia adalah seorang muazin. Di sisi lain, Aidit itu adalah seorang yang sangat supel. Jadi ini akan menonjol ketika dia sudah sangat dewasa, tapi sejak kecil dia itu sangat supel. Bayangkan bagaimana ceritanya, dia adalah seorang anak pengajian, tapi bergabung dengan geng-geng kampung, orang-orang pribumi pada waktu itu. Kemudian dia juga bergaul dengan orang-orang Tionghoa, yang pada waktu itu sebenarnya pemisahannya, segregasinya itu dengan masyarakat pribumi, itu cukup kuat di Sumatera. Dan kemudian dia bahkan juga bergaul dengan anak-anak pembesar dari Belanda. Berbekal kemampuan dia yang ahli dalam bergaul itu, Aidit kemudian memutuskan untuk pindah ke Jakarta pada tahun 1940-an. Tetapi sebelumnya dia melakukan dua hal. Yang pertama, dia hatamkan dulu Quran di depan keluarganya dan kemudian selamatan dan sebagainya. Dan yang kedua, dia ganti nama, minta izin sama ayahnya untuk ganti nama dari Ahmad Aidit berubah menjadi Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Kenapa namanya diganti menjadi Dipa Nusantara Aidit? Apakah dia pada waktu itu sudah menjadi komunis sehingga dia menghilangkan label Islam dalam namanya? Ya enggak juga, pada waktu itu dia masih sangat lekat dengan keislaman. Dia ganti nama itu karena dia terinspirasi oleh Pangeran Diponegoro, dan dia berhasrat untuk mengungguli Pangeran Diponegoro dengan cara menjadi Diponegoro versi Nusantaranya dalam ruang lingkup yang lebih besar. Jadi namanya Dipo Nusantara atau Dipa Nusantara gitu. Jadi DN Aidit itu seperti itu. Ketika dia kemudian datang ke Jakarta, dia pada waktu itu masih remaja lah ya, masih menjelang dewasa awal. Dia langsung masuk ke dalam lingkaran terdalam orang-orang pejuang kemerdekaan, termasuk di dalamnya adalah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Hairul Saleh dan sebagainya. Dia masuk ke dalam wilayah lingkaran itu. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu Soekarno-Hatta tentu saja bukan pejabat, bukan siapa-siapa dalam artian dia masih bergaul dengan masyarakat dan sebagainya. Dan ketika ada orang yang mau masuk ke dalam lingkaran terdalam pejuang kemerdekaan, dia cukup menjadi kutu buku, dia cukup menjadi sangat revolusioner, dia cukup untuk menjadi seorang pembangkang, maka dia pasti masuk lingkaran itu. Begitu. Dan Aidit itu kutu buku. Dan Aidit itu revolusioner, Aidit itu pembangkang, dan karena itu dia gampang sekali untuk masuk ke dalam lingkaran orang-orang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada waktu itu usianya terpaut satu generasi dibandingkan Soekarno-Hatta dan teman-teman dan sebagainya. Nah, cuman sayangnya disinilah ironinya, Aidit itu berkenalan dengan komunisme. Jadi baraya begini ya, di era kemerdekaan itu, orang-orang yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, banyak diantaranya itu adalah orang-orang kiri. Soekarno itu orang kiri, makanya dia kelak nanti mendirikan Marhainisme. Hatta itu orang kiri, makanya kemudian dia mendirikan ekonomi kooperasi, yang sebenarnya adalah ekonomi kerjasama yang dekat-dekat dengan sosialisme. Jadi Syahrir, Amir, itu semuanya adalah orang kiri. Jadi model perjuangan kemerdekaan di Indonesia pada waktu itu kan adalah anti kolonialisme, anti kapitalisme, anti feodalisme, dan karena itu mereka semua biasanya terangkum dalam kelompok orang-orang kiri. Dan karena itu maka Aidit juga sebenarnya sejak saat itu ketika dia dibimbing dan menjadi anak emas dari Hatta, dia sudah mendapatkan asupan dari buku-buku orang-orang kiri. Cuman ini kebablasan dia itu. Jadi ketika Soekarno, Hatta cukup sekedar sosialisme, dan sosialisme itu tidak benar-benar masuk ke dalam hatinya, tetapi kemudian dia gunakan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, Aidit pada waktu itu masuk terlalu dalam, bahkan melampaui sosialisme, dia masuk komunisme.